Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bahwa syarat terbentuknya suatu negara terdapat 4 unsur penting. Yang pertama adalah adanya wilayah, yang kedua rakyat, ketiga adanya pemerintahan, dan yang keempat adalah adanya pengakuan dari negara lain. Keempat unsur penting tersebut haruslah saling berkolaborasi, haruslah saling melengkapi satu sama lainnya sehingga terbentuk suatu negara yang baik. Akan tetapi dalam penerapannya seringkali kita menemukan sikap apatis, sikap tidak pedulinya masyarakat, sikap tidak pedulinya rakyat terhadap pemerintahan yang ada di negerinya. Hal ini merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya Ahmad Yusran Pratama, perwakilan dari MAN Insan Cendekia Pekalongan, menyatakan dengan tegas dan juga lugas bahwa saya setuju dengan mosi kita pada hari ini yang menyatakan Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Mengapa mosi ini sangat penting untuk dibahas? Karena mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang saat ini kita ketahui bahwa mereka banyak ada yang tidak peduli, ada yang apatis terhadap pemerintahan di Indonesia. Mereka lebih memilih untuk diam daripada menyuarakan aspirasinya. Tujuan kami mendukung mosi ini adalah supaya masyarakat Indonesia tersadarkan, supaya masyarakat Indonesia bangun, supaya menjadi lebih peduli terhadap apa yang terjadi di negerinya, termasuk politik. Sebelum membahas lebih lanjut, Dewan Juri yang saya hormati, mari kita kupas satu persatu apa yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah sikap apatis. Sikap apatis merupakan sikap tidak peduli atau acuh terhadap suatu hal. Orang yang mempunyai sikap apatis biasanya lebih cenderung untuk sibuk dalam dunianya sendiri dan tidak peduli dengan apa-apa yang di luarnya. Kemudian yang kedua adalah politik. Politik adalah suatu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau pemerintahan, meliputi sistem, siasat, kebijakan, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan sistem pemerintahan suatu negara. Sedangkan moral adalah bentuk tata sikap, tata perilaku, tata tindakan kita sebagai manusia dalam kehidupan. Dalam segmen ini, saya memiliki 3 argumen yang menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi tersebut. Ketiga argumen tersebut, yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang kedua, keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari bentuk kolaboratif antara pemerintah dengan rakyatnya. Dan yang ketiga adalah kepedulian kita terhadap pemerintah juga merupakan sikap kita dalam menghargai para pendiri negara yang telah bersusah payah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mari kita kupas satu persatu. Argumen yang pertama, Indonesia adalah negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara ini, yaitu Indonesia, menganut sistem kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat, atau biasa kita sebut dengan sistem demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasi dari sistem demokrasi ini sudah dapat kita lihat oleh terlaksananya pemilu di Indonesia. Namun, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang hanya asal memilih dalam melakukan pemilu. Mereka tidak mempertimbangkan, mereka tidak melihat apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan dilakukan oleh para calon-calon tersebut ketika nanti telah menjadi pejabat pemerintahan. Bahkan juga banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk golput atau tidak mau memberikan hak pilihnya dalam ajang pemilu tersebut. Padahal pemilu merupakan salah satu bentuk pengimplementasian dari sistem demokrasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang memilih untuk golput atau tidak memperhatikan dampak dari apa yang akan mereka pilih mengakibatkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia itu sendiri.
Karena bila tidak ada rakyat yang mau mengawal jalannya pemerintahan, akan terjadi suatu ketidakseimbangan atau akan terjadi suatu kemunduran, suatu ketidakjelasan bagi negara tersebut. Argumen yang kedua adalah keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari bentuk kolaboratif antara pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan kolaborasi antara pemerintah dengan rakyat hanya dapat terjadi apabila rakyat memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap negaranya. Sikap nasionalisme itu tersendiri memiliki arti rasa cinta kita terhadap tanah air, diwujudkan dengan sikap peduli kita, sikap rela berkorban kita terhadap negara. Seperti contoh ketika kita menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah, maka kita ikut berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Indonesia. Sedangkan apabila kita bersikap tidak peduli, bersikap masa bodoh, bersikap apatis terhadap apa kebijakan pemerintah, terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah pada saat ini, maka bisa dipastikan terdapat kurangnya rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, Indonesia. Dan itu akan menyebabkan hilangnya salah satu komponen dalam kehidupan bernegara. Karena negara yang maju adalah negara yang bisa mengkolaborasikan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian argumen yang ketiga adalah kepedulian kita terhadap pemerintah juga merupakan sikap kita dalam memperjuangkan kepedulian kita terhadap pemerintah juga merupakan sikap kita dalam menghargai para pendiri negara yang telah bersusah payah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pendiri bangsa telah mengorbankan segalanya, baik jiwa, raga, harta maupun waktunya untuk kemerdekaan bangsa ini. Maka sudah tugas kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan memperjuangkan apa yang telah mereka perjuangkan. Salah satunya adalah mendukung dan juga membantu pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Sedangkan sikap tidak peduli terhadap politik di Indonesia, maka bisa diragukan kita tidak menghargai jasa para pendahulu. Dan ini merupakan hal yang sangat tidak bermoral dalam kehidupan. Berlandaskan dalam 3 argumen saya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saya setuju dengan mosi kita pada hari ini, menyatakan Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap negara, apatis terhadap politik merupakan hal yang tidak bermoral karena bisa menimbulkan ketidakseimbangan tatanan ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kolaborasi antara rakyat dan pemerintah. Selain itu juga merupakan upaya kita dalam menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.